ketika lu datang ke Korea Utara atau lu menjadi turis di sana, tapi guys kabarnya setelah mereka dibawa pergi ini, mereka ya nggak kedengaran lagi pulang ke rumah gitu loh, kayak nggak ada lagi ya, kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, thanks banget nih buat kalian yang udah klik video gue. Dan di video kali ini gue bakal bahas tentang berita yang lagi viral. Nah guys, kalau ngomongin masalah dunia perkoreaan itu kayaknya nggak ada hentinya guys ya, nggak ada beresnya. Apalagi kalau ngebahas tentang masalah Korea Selatan itu, di dunia perindustrian perfilmannya, permusikannya itu kayak nggak ada berhenti gitu loh. Kayak mereka terus berkembang dan melejit sampai jadi trendsetter di dunia. Nah, beda lagi nih guys kalau kita ngebahas tentang Korea Utara. Nah, kalau di Korea Selatan kan identik dengan kayak entertainmentnya gitu lah ya. Nah, kalau kita ngebahas masalah di Korea Utara ini, kayak nggak ada henti-hentinya gitu gak sih kalau kita ngebahas masalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat kepada seluruh masyarakatnya. Nah guys, kayak berita-berita yang baru-baru ini kan, kalau di Korea Utara itu dilarang untuk tersenyum selama 11 hari untuk memperingati hari kematiannya Kim Jong Il, yaitu mantan pemimpin tertinggi di Korea Utara dan juga seorang ayah dari Kim Jong Un. Nah guys, dalam rangka hari memperingati kematian Kim Jong Il ini, otoritas Korea Utara mengeluarkan peraturan-peraturan yang mungkin ya guys bagi kita itu kayak hal yang aneh, hal yang nggak wajar, kayak nggak masuk logika gitu loh. Tapi mungkin beda ya guys bagi masyarakat yang ada di sana, kayak udah hal yang menjadi sebuah kebiasaan yang terbiasa, atau mungkin mereka juga lakukan tersebut nggak tahu. Tapi ya kayak kalau misalnya kita ngeliat dari video-video tentang Korea Utara sih, kayak masyarakatnya itu kayak cinta banget gitu loh sama pemimpin mereka gitu kan. Nah guys, jadi otoritas Korea Utara memperlakukan peraturan-peraturan yang harus wajib dijalankan oleh masyarakat Korea Utara selama dalam rangka memperingati hari kematian Kim Jong Il. Nah, adapun nih guys beberapa peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar di hari tersebut, yaitu yang pertama, rakyat Korea Utara dilarang tersenyum selama 11 hari. Gila, lo bayangin dong, lo nggak boleh tersenyum selama 11 hari. Dan misalkan lo ketahuan tersenyum selama 11 hari itu, lo bakal kena sanksi hukuman yang berat di sana gitu loh. Kayak lo nggak nasionalis gitu loh, kalau lo nggak Korea Utara banget gitu loh. Lalu peraturan yang kedua, dilarang meminum minuman keras. Ya ini mungkin masih wajar ya, yang namanya miras kan, kayak nggak boleh gitu loh. Nah, di hari berkabung atau di hari memperingati kematian yang Kim Jong Il ini dilarang, masyarakatnya dilarang untuk meminum minuman keras. Terus gengs, larangan yang lainnya yaitu masyarakat Korea Utara dilarang untuk berrekreasi. Jadi masyarakat di sana nih selama 11 hari itu dalam rangka memperingati hari kematian Kim Jong Il dilarang berpergian untuk berrekreasi. Ya mungkin biar lebih dalam gitu loh maknanya ya, memperingati hari kematiannya, jadi kayak bisa lebih meratapi gitu kan, biar lebih nasionalis, biar lebih Korea Utara banget nih gitu loh. Nah, warga Korea Utara pun bukan cuma dilarang untuk ketawa, dilarang untuk tersenyum, dilarang untuk pergi berrekreasi. Nah, masyarakat Korea Utara pun dilarang untuk pergi membeli bahan makanan. Kayak gila gitu gak sih, kayak what the, kayak lu nggak boleh pergi belanja selama hari memperingati hari kematian itu. Lu nggak boleh kemana-mana, lu tetap stay di rumah, lu kayak lu cemberut aja gitu, lu nggak usah kemana-mana, lu meratapi semuanya kayak gitu. Dilarang ketawa udah, terus dilarang berrekreasi udah, dilarang belanja juga udah. Nah sekarang nih di hari ini tuh masyarakat juga dilarang untuk menangis keras. Jadi bagi ada masyarakat atau ada keluarga anggota yang lagi nangis itu, kalau nangis itu suruh kecil aja, kayak nggak boleh bersuara kayak gitu kali ya, kayak jangan jadi lo nangisnya kecil aja bro, lo harus chill, lo nangis tapi harus chill gitu loh, kayak ya udah. Terus misalkan anggota keluarganya ada yang meninggal, jadi si jenazahnya ini, si mayatnya itu harus buru-buru diselesain proses pemakamannya, terus harus buru-buru
dibawa keluar dari rumah gitu loh. Jadi yang berduka apa yang berkabung pun harus cepet-cepet menyelesaikan permasalahan jenazah itu gitu loh. Jadi nggak boleh menikmati masa-masa berkabung keluarga yang meninggal. Terus selama 11 hari ini, selama memperingati hari kematian ini, juga dilarang untuk merayakan ulang tahun. Nah jadi nggak bisa mau tiup lilin, nggak bisa ngucapin happy birthday, nggak boleh. Pokoknya udahlah, nggak boleh lah, pokoknya nggak boleh ngerayain ulang tahun apapun itu dalam bentuknya, oke? Nah, ada lagi nih, di hari berkabung ini, di hari yang memperingati kematian ini, masyarakat itu dilarang meniru, nih, dilarang meniru pakaian-pakaian dari Kim Jong Un. Nah, jadi buat masyarakat itu dilarang, kayak menyerupai lah, nyamain pakaian-pakaian fashionnya pemimpin Kim Jong Un. Nah, selain itu juga guys, selain peraturan-peraturan tadi nih, masyarakat Korea Utara juga diwajibkan untuk membungkuk dan diam saat sirene dibunyikan selama kurang lebih 3 menit untuk menghormati Kim Jong Il. Nah guys, menurut informasi dari masyarakat di sana, dulu nih guys, pernah ada beberapa masyarakat yang tertangkap oleh polisi karena ketika hari berkabung itu masyarakatnya ada yang malah mabok, ada yang malah minum-minum, ada yang malah senyum gitu loh, kayak makanya akhirnya ada polisi patroli, terus dia ketangkep, dia ke gap, akhirnya dibawa lah sama si polisi ini, dan mereka pun diberlakukan seperti penjahat ideologis. Dan ketika mereka diberi hukuman dan dibawa pergi, tapi guys kabarnya setelah mereka dibawa pergi ini, mereka ya nggak kedengaran lagi pulang ke rumah gitu loh, kayak nggak ada lagi kabarnya, jadi tinggal nama doang, entah dia kemana gitu kan. Kan ngeri ya, makanya nggak usah dilanggar gitu. Lo udah tahu lo hidup di Korea Utara ya kan. Nah, dan peraturan lainnya nih guys, kayak mobil, terus kayak kapal, kereta api itu wajib membunyikan kayak klakson gitu loh. Terus masyarakat juga wajib mengibarkan bendera setengah tiang, dan masyarakat pun berbondong-bondong ke Bukit Mansu Pyongyang untuk meletakkan bunga serta membungkuk di depan patung raksasa Kim Jong Il dan ayahnya Kim Il Sung. Nah, hal tersebut untuk menghormati dan memperingati hari kematian mereka. Nah guys, emang kalau ngomongin masalah Korea Utara itu kayak nggak ada habisnya ya, apalagi masalah peraturan-peraturan yang memang bisa dibilang cukup ekstrim di sana. Tapi ya namanya sebuah negara pasti punya peraturan-peraturan yang berbeda di setiap negaranya, ya gak sih? Jadi ya kita harus bisa menghormati gitu loh. Dan sebenarnya ada beberapa juga peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan. Misalkan kita mau pergi ke Korea Utara, atau misalkan lu nih mau pergi rekreasi gitu ke Korea Utara, lo harus tahu juga batasan-batasan atau peraturan-peraturan yang harus dan yang tidak boleh dilakukan oleh para turis di Korea Utara. Nah, bukan cuma kayak larangan-larangan bagi turisnya doang nih guys ya. Memang ada beberapa larangan-larangan atau peraturan-peraturan yang kayak di luar Korea Utara itu hal yang biasa, tapi di sana itu sebuah larangan gitu kan. Ya baik lagi, yang namanya sebuah negara pasti mereka punya peraturan masing-masing kan. Dan kalau misalkan masyarakatnya oke-oke aja sih, ya udah itu oke gitu lah. Nah guys, gue bakal kayak ngebahas gitu beberapa peraturan yang di Korea Utara yang kayak dianggap biasa, tapi di sana itu jadi sebuah peraturan yang dilarang. Di antaranya, jika lu datang ke Korea Utara atau lu menjadi turis di sana, nah si turis ini itu dilarang untuk berbicara ke masyarakat lokal di sana. Jadi misalkan lu jadi turis di Korea Utara, lu harus tanya dulu nih ke tour guide, apa lu bisa berbicara sama warga lokal atau enggak. Jadi jangan asal nanya atau apapun, karena di sana tuh ada hukumannya. Padahal kan kalau misalkan kayak di negara-negara lain kan kita kayak bebas gitu kan buat nanya-nanya atau ngobrol-ngobrol. Yang namanya Korea Utara ya, kita tahu gimana politik di sana. Jadi memang mungkin mereka kayak lebih hati-hati gitu loh sama turis-turis. Nah, ketika kalian di sana juga, misalkan kalian menemukan sebuah koran di sana itu dilarang guys, dilarang untuk dilipat. Jadi nggak boleh dilipat-lipat gitu loh. Jadi kayak ya udah, lu kayak koran lo dibuat selembar gitu aja, nggak boleh dilipat-lipat. Kenapa? Karena di dalam koran itu ada foto dari pemimpin tertinggi yaitu Kim Jong Un yang dilarang untuk dilipat. Jadi misalkan lu melipatnya sama aja lu nggak menghargai. Nah, peraturan selanjutnya guys, kalau bagi masyarakat Korea Utara itu mereka dilarang untuk menggunakan jeans. Ya padahal kan jeans kalau di dunia lah ya, nggak usah di Indonesia, emang udah jadi trendsetter atau udah jadi sebuah pakaian yang dianggap biasa dan dianggap yang lumrah untuk dipakai gitu kan. Tapi di sana itu ya beda,
masyarakatnya itu dilarang untuk menggunakan jeans. Nah, bukan cuma dilarang menggunakan jeans. Nah, bagi pria yang ada di sana pun dilarang memotong rambut yang di luar kaidah yang ada di Korea Utara. Nah, menurut informasi ada 28 potongan rambut yang direkomendasikan pemerintah setempat kepada laki-laki yang berada di Korea Utara. Jadi, kalau nggak ada di 28 daftar 28 foto atau potongan rambut itu, kalian nggak boleh gitu loh, kayak beda 1 senti pun nggak boleh gitu loh. Jadi harus sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah setempat. Bahkan bagi mereka yang melanggar atau yang nggak ngikutin peraturan potong rambut itu guys, mereka bakal dapat hukuman. Lalu guys nih, kalender yang digunakan oleh Korea Utara itu bukan kayak kalender Masehi kayak di kita gitu loh. Kan pada umumnya ya guys, ya di dunia lah ya guys, orang itu menggunakan kalender itu perhitungan Masehi ya gak sih? Atau mungkin bagi kita yang muslim gitu kan, kayak ada kalender hijriahnya gitu. Nah, tapi nih guys, kalau di Korea Utara itu beda banget. Mereka itu menggunakan sistem kalender itu sesuai tanggal lahir dari pendirinya. Dan itu pun menjadi penanggalan resmi di Korea Utara. Nah, kayak kita misalnya udah di abad 21 gitu kan, udah di abad 21 lah gitu. Tapi kalau misalkan di sana itu enggak guys. Jadi mereka itu masih tahun Joseon ke 106. Nah, kalender Joseon Korea Utara pun dimulai di tanggal 15 April 1912, yaitu tepat lahirnya sang pendiri, yaitu Kim Il Sung. Jadi mereka pun menggunakan kalender yang berbeda dengan dunia di luar. Nah guys, gimana nih bagi kalian, mau gak untuk berlibur ke Korea Utara, jalan-jalan di sana? Ya lumayan lah ya buat nambah-nambah ilmu. Oke guys, itulah beberapa pemaparan dari gue tentang peraturan-peraturan Korea Utara. Misalkan menurut lu ini sebuah berita atau sebuah informasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan juga di share. Dan juga thank you udah nonton video ini. Bye bye.